Oke, selamat siang teman-teman. eh Info dulu ya teman-teman ya, bahwa kita buka pendaftaran kelas online ya, batch 20 ya, batch 20 teman-teman. Dulu metode anti ambiar, sekarang metode anti rungkat. Zamannya berganti. Ya, tapi teknik kita tetap sama, supply demand price action ya. Kelas sangat intensif teman-teman, 16 kali pertemuan dalam 2 bulan. Biayanya di sini ada, Anda bisa tanya admin ya. Lalu materi kelas ada semua di sini, ya. Dan saya beri kebebasan Anda untuk mengulang kelas di batch berapapun nantinya ke depan. Saat Anda kurang memahami atau masih banyak pertanyaan, masih banyak keraguan, Anda berhak mengulang. Dan saya akan ladeni Anda bertanya sampai kapanpun, seumur hidup saya. Ya teman-teman ya. Oke, ini infonya. Nah, hari ini yang saya akan bahas adalah kita akan membangun sebuah kebiasaan untuk kemajuan ya teman-teman. Yang spesifik lagi kita bahas tentang reaksi atau pending order. Oke, nah di weekly analysis lalu ya di sini ya teman-teman ya, Semarang Trader Academy, tolong di subscribe yang belum subscribe, yang belum like, tolong dibantu like ya teman-teman. Nah, maksud saya begini teman-teman, teman-teman bisa lihat ya semua history plan yang kita buat ya, teman-teman bisa melihat semua history plan yang kita buat di mana, yaitu di weekly analysis. Jadi saat Anda tanya bagaimana hasil tradingnya, Anda bisa lihat track recordnya kita dari mana, dari YouTube, oke? Atau Anda bisa lihat track record kita dari sini, ya teman-teman. Kita selalu kasih jurnal before after, selalu ada gambarannya, ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Saat kita mau membangun, ya teman-teman, saat kita mau membangun sebuah kebiasaan yang membuat kita maju atau lebih baik. Ini yang saya lakukan setiap minggunya ya teman-teman ya. Kita bicara apa yang saya lakukan setiap minggu. Yang, nah kok ke sini? Yang saya lakukan tiap minggu. Ya, yang saya lakukan tiap minggu adalah setiap minggunya yang nomor satu, Sabtu Minggu atau weekend, saya melakukan mapping. Ya teman-teman, saya mapping atau buat plan, plan trading atau membuat sebuah plan trading. Lalu biasanya plan yang sudah dibuat akan dipantau tiap hari ya. Cuman jam ya, jamnya ya US session. Oke. Jadi saya nggak perlu melihat market itu sepanjang hari ya. Saya nggak perlu melihat market itu sepanjang hari. Saya hanya perlu melihat market waktu US session saja. Kenapa? Karena pilihan saya di US session adalah market yang paling volatil di sana ya teman-teman ya. Lalu jika akan eksekusi di jam ini, jadi Anda bisa eh, handle pekerjaan lain untuk jam-jam lainnya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, Rabu saya
refine zone atau update plan yang ada. Ya teman-teman, ya update plan yang ada, yang plan yang sudah saya buat. Lalu yang pasti konsentrasi ke mayor pair. Mayor pair itu apa? Yang ada US dollarnya. Biasanya plus gold, ya, Nasdaq atau Dow Jones, ya. Oke, teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan. Setiap minggunya, Sabtu Minggu, weekend ya, saya bikin trading plan. Plan yang saya buat akan saya pantau setiap hari, tapi cukup malam saja. Kalau plannya ketinggalan di jam biasa, di luar jam US market, ya sudah, berarti nggak rezeki. Nggak usah Anda kejar. Rabu saya refine zone, ya, atau update plan yang ada. Dan pastinya saya konsentrasi ke mayor pair, gold, Nasdaq, dan Dow Jones. Ya, lalu yang kelima, saya hindari news besar. Ya, news besar saya hindari. Karena apa, teman-teman? Ya, masalahnya apa dengan news? Pak Megan alergi. Ya, alergi saya dengan news. Saya nggak mau kena slip. Ya, kedua spread lebar. Dan saya nggak mau kena masalah di situ. Ya, gara-gara cuma ego saya mau ngikutin trading by news, saya harus kena slipet, saya harus kena spread melebar, atau saya ke sliding oleh broker. Ya, teman-teman. Saya nggak mau. Oke, tolong diperhatikan ya, teman-teman ya. Nah, dari apa yang saya mapping, ya, Sabtu Minggu, Anda boleh lihat. Saya sudah kasih before afternya. Ini sih gold. Kemarin mapping saya ada rencana sell, ya, di weekly analysis, dan saya pantau di sini. Ya, ini sudah mulai berjalan. Gold sudah mulai berjalan. Lalu ini before, ya, plan before dari weekly analysis untuk GBP. Buy 2383 ya, teman-teman ya. Sorry, angkanya agak kecoret. 2583 sepertinya. 2583. Yang terjadi 2583, price sudah mulai tertolak, 1/2 sudah masuk, ya. Lalu dari pound sterling, kita ke Aussie. Dari pound sterling ke Aussie, kita sudah punya area sell-nya, ya. Sudah punya area sell-nya. Tinggal kita pantau. Anda lihat, sell sudah masuk dan price turun. Ini sudah lebih dari 1/2, teman-teman. Cuman kemarin saya di sini masih menunggu reaksi. Oke, di sini saya masih menunggu reaksi. Ya, lalu Anda lihat lagi, minggu lalu saya punya plan USD CAD. Ini demand-nya, targetnya sejauh ini. Dan Anda lihat, price sudah tertolak dari zone demand. Sudah tertolak dari zone demand. Oke, jadi yang terjadi di sini, 4 plan, ya, di analisa mingguan. STA berjalan semua, ya, berjalan semua. Oke, 4 plan berjalan semua. Dan 1 plan tunggu konfirmasi. Jadi bisa dibilang sombong ya. Bisa dibilang 80% win rate. Karena 4 plan ini work semua, teman-teman. Ya,
plan ini work semua. Nah, saya sebenarnya bukan ini sih poinnya. Hanya ini nanti akan saya jadikan thumbnail biar videonya meledak. Karena jujur STA ini katanya edukasinya bagus dan macam-macam, cuman gak ngerti. YouTube-nya viewernya dikit, tapi no problem lah ya teman-teman ya. Jadi yang saya mau sampaikan ya teman-teman, saat sudah ada persiapan itu sangat bagus ya. Saat sudah ada persiapan itu sangat bagus teman-teman. Karena apa? Nanti di jamnya kita tinggal eksekusi ya. Saat sudah ada persiapan itu sangat bagus. Saat jamnya kita tinggal eksekusi. Eksekusinya di mana? Ini tadi US Session. Ya, US Session. Persiapannya dari mana? Sabtu Minggu. Ya, teman-teman ya. Lalu, persiapan ulang di hari Rabu. Ya, teman-teman ya. Persiapan ulang di hari Rabu. Lalu, tips saya, jangan terlalu banyak yang dipersiapkan. Ya, jangan terlalu banyak item. Supaya apa? Tidak bingung. Oke, ya teman-teman ya. Jadi ini yang bisa kita bangun. Harus ada persiapan, nanti tinggal eksekusi. Misal Anda jualan, oke, Anda jualan gampangnya eh, ayam goreng Lamongan atau Lamongan lah ya. Di Semarang Lamongan itu seperti penyetan teman-teman. Jadi seperti jual ayam goreng kan nggak mungkin Anda masak ungkep ayam goreng di tempat, lalu Anda goreng di tempat kan nggak mungkin. Anda ungkep di rumah, Anda sudah persiapan. Ya, saat warung buka, Anda tinggal eksekusi. Ya, nanti persiapan ulang. Kalau sambal habis, kalau nasi habis, Anda persiapan ulang. Anda siapin lagi. Ya, lalu itemnya apa yang dipersiapkan? Anda jualan bebek sama ayam. Oke, sudah. Ya itu yang Anda persiapkan, bebek sama ayam. Anda nggak perlu mikir empal daging sapi. Anda nggak perlu mikir Anda mau jual jeroan sapi atau daging kambing. Ya sudah, konsen di bebek dan ayam. Ya, itu bikin Anda tidak bingung dan tidak terlalu banyak yang dipersiapkan. Ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kelima, hindari market yang tidak bersahabat. Oke, hindari market yang tidak bersahabat. Ya teman-teman. Kalau analoginya sih mungkin saat Anda jualan Anda akan ketemu dengan pembeli yang rese atau apa, hindari aja. Hindari market yang tidak bersahabat, teman-teman. Nah, lalu saya akan bahas yang nomor dua. Saya turunin, teman-teman ya. Semua itu kalau sudah dipersiapkan itu lebih baik, ya. Itu sangat lebih baik. Nah, nanti jamnya kita tinggal eksekusi. Saat kita bicara eksekusi, ya, antara reaksi dan PO, Anda pilih yang mana? Kalau late, Anda lihat reaksi. Kalau quick,
Anda bisa PO, begitu ya, ya teman-teman ya. Nah, ini yang cukup penting juga saat eksekusinya bagaimana. Nah, late kita nunggu reaksi, quick kita open PO. Di sini kadang-kadang yang sering menjadi rancu, enaknya saya akan lihat reaksi atau PO ya Mas Megan. Saya nggak bisa memastikan karena kedua-duanya itu punya kelemahan masing-masing, punya keunggulan masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau saya selalu ambil jalan tengah teman-teman. Jalan tengah itu seperti apa? Bisa begini. Jika late dan sudah ada decision point, ya. Jika late dan sudah ada decision point, boleh PO. Tetapi ya sebagian dari risk saja. Sebagian lagi lihat reaksi. Ya teman-teman. Jadi seorang trader itu harus membangun sebuah habit. Habit yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi Anda punya harapan pengen trading for living kah? Atau Anda pengen lebih baik dari trading, ya Anda nggak bisa melakukan hal yang biasa saja. Anda harus melakukan yang extraordinary. Biar hasilnya pun juga luar biasa. Ya, jadi misalnya 2% risk. Ya, Anda bagi. Bisa Anda bagi. 1% PO, 1% lihat reaksi. Nah, ini jalan tengah yang terbaik tuh. Ya, masalah eksekusinya. Jadi bisa nggak sih eh untuk kita dapat win rate yang tinggi? Bisa teman-teman. Yaitu tadi, jangan terlalu banyak itemnya. Jangan terlalu banyak yang Anda pantau. Mayor pair aja sudah ada 7. Ya, dari Swiss, Kanada, Yen, Pound Sterling, Euro, Aussie, New Zealand. Sudah ada 7. Ya, tambah gold sudah 8. Ya sudah itu pantengin aja. Oke. Bisa nggak sih win rate tinggi? Bisa. Tapi juga kalau bisa targetnya jangan panjang-panjang. 1:2 sudah cukup. Oke. Ya, seperti ini. Pound Sterling, Anda bisa mau lihat reaksi atau PO. Kalau sekiranya decision point-nya sudah mantap, ya sudah. Anda bisa ambil pending order. USD Kanada, Anda pending order boleh. Saya selalu himbau lihat reaksi. Tujuannya apa? Biar Anda tidak terlalu agresif ke market ini. Ya, ada kalanya plan kita work, ada kalanya plan kita tidak berjalan. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri SL itu nanti pastinya akan selalu ada. Ya, stop loss selalu ada. Dan saran saya jangan alergi dengan SL, teman-teman. Ya, jangan alergi dengan SL. SL saya kena slippage ya itu biasanya karena Anda ikut entry di news. Ya, lalu mungkin saya agak kekurangan satu ya. Di sini Jumat jarang entry. Ya, Jumat ini saya jarang entry, teman-teman. Ya, Jumat ini saya jarang melakukan sebuah entry. Karena apa? Kalau saya nggak bisa keluar hari itu juga, hari itu Jumat juga, terpaksa nginep. Kadang-kadang hari Senin itu ada gap.
gap itu bisa bikin SL kita lompat ya. Oke teman-teman. Jadi untuk win rate tinggi, saya kasih tipsnya ada di sini. Semoga teman-teman bisa aplikasikan dan semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ya, semoga yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, so God bless dan selamat beraktivitas, sukses selalu. Ya, dilancarkan apapun yang Anda kerjakan.